Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, semua nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah dan inayah. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anti galau sepanjang hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita pasti pernah berada dalam suatu masa di mana hidup seolah terasa tidak berarti lagi. Ada juga waktu di mana pikiran kita direnggut oleh rasa putus asa. Sehingga semangat dan gairah untuk menjalani hidup pun lantas padam. Nah, tidak jarang kita sudah tidak sanggup menahan keterpurukan tersebut, kita jadi terpengaruh melakukan hal-hal yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya tidak dilakukan. Di samping itu, agama Islam sebenarnya melarang umatnya berlarut-larut dalam kesedihan atau galau. Sering sekali setelah berikhtiar, kita masih belum mendapat apa yang diinginkan. Meskipun begitu, kita tidak perlu langsung sedih atau galau. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya Maha mengetahui dan Maha melihat segala hal yang telah dikerjakan hamba-hambanya, sekalipun itu terucap dalam kalbu. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 38 dan juga surah Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi, sesungguhnya Dia mengetahui segala isi hati. Surah Al-Fatir ayat 38. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia yang berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Meskipun merasa sedih, memang lumrah kita rasakan. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata membenci hambanya yang terus-terusan galau. Hal ini karena berlarut dalam kesedihan, ternyata malah akan melemahkan kalbu. Tidak hanya itu, sedih berkepanjangan juga akan meredupkan semangat dan tekad untuk mengubah nasib atau keadaan menjadi lebih baik. Dan yang paling utama, setan akan menjadi sangat gembira ketika melihat mana yang orang terpuruk dalam kesedihan. Ibnu Al-Qayyim rahmatullah menjelaskan, saat merasa galau, sedih menghadapi masalah, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan permohonan doa hambanya pada saat itu juga. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulan doa hambanya. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hambanya dalam bentuk lain yang jauh lebih baik. Adanya jaminan pengabulan doa ini harus mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih optimis dan pantang menyerah di masa yang akan datang. Berapa kali kita menangis ketika kita terduduk di atas sajadah? Berapa tetesan air mata kita bermunajat kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah? Dan berapa banyak wirid zikir kita? Sudah mencapai seberapa banyak tahlil atau hanya tahlillah yang dilakukan pas ada orang meninggal? Sedangkan kita masih hidup, membutuhkan berzikir dan meningkatkan zikir kepada Allah supaya Allah mengangkat bala ini. Jelas Syekh Ali Jabir. Doa, sedekah, tahajud, baca Al-Quran, ini semua amalan-amalan wasilah mengangkat bala atau disebut dengan menolak bala.
Saya mohon nanti pulang ke rumah, duduk di atas sajadah dan beristighfar sampai menangis bermunajat kepada Allah, karena hanya Allah yang berlindung kepada kita, melindungi kita. Hanya Allah tempat munajat kita. Hanya Allah yang mau mengangkat segala bala dan musibah yang telah kita hadapi. Sekian tausiah dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.